Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang statistika non-parametrik uji chi-square 2 sampel independen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Delia Nuliski, Suci Rahmawayuni, Saskia Salsyabella. Sebelum masuk ke materi, kita review terlebih dahulu tentang statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Statistika non-parametrik ini dapat digunakan pada data ordinal dan nominal. Statistika non-parametrik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, dependen atau berpasangan, dan independen atau tidak berpasangan. Untuk dependen terdiri dari satu sampel, dua sampel, dan k-sampel. Untuk satu sampel, ujinya adalah uji binomial, uji chi-square, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji deret atau run. Untuk uji dua sampel, ujinya adalah uji chi-square, uji tanda Wilcoxon, uji Walsh, dan uji randomisasi data berpasangan. Untuk k-sampel, ada uji Chi-Cohran dan uji Friedman. Dan untuk independen atau tidak berpasangan, ada dua sampel dan k-sampel. Untuk dua sampel, ujinya ada uji Fisher, uji chi-square, uji median, uji Mann-Whitney, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk k-sampel, ada uji chi-square, uji median, dan uji Kruskal-Wallis. Pada kesempatan kali ini, kami akan fokus menjelaskan uji chi-square 2 sampel independen. Dua sampel tidak berpasangan. Tidak berpasangan atau independen dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Metode pengujian dua sampel yang tidak berpasangan antara lain didasari oleh realitas sangat sulitnya untuk mendapatkan sepasang sampel yang homogen, sehingga dapat memenuhi prinsip-prinsip untuk menguji dua sampel yang berpasangan, kecuali dalam desain penelitian sebelum dan sesudah. Uji chi-square 2 sampel independen. Uji chi-square 2 sampel independen digunakan untuk menguji perbedaan proporsi dua buah populasi berdasarkan proporsi dua sampel yang tidak berpasangan. Uji ini biasanya digunakan untuk melihat korelasi dari dua variabel. Uji ini dapat dilakukan dengan syarat N atau jumlah sampel harus lebih besar dari 40 atau dengan N berada di antara 20 sampai 40 dengan frekuensi kategoriknya atau OIJ lebih besar sama dengan 5. Uji ini digunakan untuk data berskala nominal dengan 2 atau lebih dari 2 kategori. Keterbatasan uji. Untuk uji chi-square 2 sampel independen, kelebihannya yang pertama dapat digunakan untuk 2 atau lebih kategori, kemudian dapat digunakan untuk menguji proporsi, dan perhitungan sederhana dan mudah. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, uji ini sensitif terhadap banyaknya sampel yang digunakan, kurang akurat ketika nilai frekuensi harapan kurang dari 5 pada sel tabel kontingensi. Kemudian, uji ini hanya dapat memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel, tidak memberikan informasi seberapa besar hubungan yang ada. Langkah-langkah pengujian. Pertama, buat hipotesis. Hipotesis untuk menguji kesamaan proporsi, yaitu H0 sama dengan P1 sama dengan P2. Ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan antara proporsi yang satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk H1-nya, P1 tidak sama dengan P2. Ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara proporsi yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, untuk hipotesis menguji ada tidaknya hubungan antara variabel X dan Y, H0 sama dengan variabel X dan Y saling bebas, H1 sama dengan variabel X dan Y tidak saling bebas.
Kemudian, yang kedua, taraf signifikansi. Ketiga, buat tabel kontingensi. Buat tabel kontingensi K dikali B untuk tabel data pengamatan dan tabel ekspektasi. Masukkan frekuensi-frekuensi hasil pengamatan ke tabel data pengamatan OIJ. Hitung frekuensi-frekuensi yang diharapkan dengan cara mengalihkan jumlah baris dan jumlah kolom pada posisi EIJ, kemudian membaginya dengan total frekuensi. Lalu, masukkan hasilnya ke dalam tabel ekspektasi EIJ. Yang keempat, statistik uji. Untuk chi-square sama dengan sigma dari OIJ dikurang EIJ dikuadratkan lalu dibagi dengan EIJ, di mana derajat kebebasannya yaitu B dikurang 1 dikali K dikurang 1. B merupakan banyaknya baris, K merupakan banyaknya kolom. Untuk kasus K-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2, maka rumusnya kita bisa gunakan chi-square sama dengan N dikali mutlak dari AD dikurang BC dikurang setengah N dikuadratkan dibagi dengan A ditambah B dikali C plus D dikali A ditambah C dikali B ditambah D, di mana derajat kebebasan yang kita gunakan adalah 1. Untuk kriteria pengujian, digunakan tabel C Siegel 1997. Tolak H0 jika chi-square lebih besar dari chi-square tabel. Kemudian kesimpulan. Contoh kasus, dari sampel sebanyak 300 orang, didata banyaknya pendapat setuju atau tidak setujunya orang terhadap hasil pemilu. Dari 300 orang tersebut, ada 200 orang dari kalangan perempuan dan 100 orang dari kalangan laki-laki. Dari kalangan perempuan, ada 140 yang menyatakan setuju, dan dari kalangan laki-laki ada 50 orang yang menyatakan setuju. Ingin diuji apakah proporsi yang setuju dari kalangan perempuan sama dengan proporsi dari kalangan laki-laki, dan ingin diuji juga apakah ada keterkaitan atau hubungan antara jenis kelamin dengan pendapat kesetujuan. Penyelesaian hipotesis. Untuk hipotesis proporsi, kita gunakan H0 sama dengan P1 sama dengan P2, H1 yaitu P1 tidak sama dengan P2. Untuk hipotesis korelasinya, H0 tidak ada hubungan jenis kelamin dan pendapat, H1 ada hubungan antara jenis kelamin dan pendapat. Taraf signifikansi yang kita gunakan pada kasus ini adalah 5%. Untuk tabel kontingensi, tabel pengamatan. Jenis kelamin, untuk perempuan totalnya didapat 200 dari baris, kemudian laki-laki itu ada 100. Untuk yang setuju itu ada 190, tidak setuju juga 110. Maka kalau kita total ada 300. Untuk tabel ekspektasi, yang setuju ada 190 orang, tidak setuju ada 110 orang, dan totalnya secara keseluruhan yaitu 300 orang. Pada 127 didapat dari kolom setuju, itu totalnya ada 190, kemudian kita lihat baris perempuan yang totalnya itu ada 200. Kemudian dikalikan 190 dikali 200 dibagi dengan total keseluruhan, maka didapatkan 300, yaitu didapatlah 127. Kemudian yang keempat adalah statistik uji, di mana nilai chi-square hitungnya adalah selisih data pengamatan dengan data ekspektasi dipangkatkan 2 dibagi dengan data ekspektasi lalu dijumlahkan sampai data terakhir. Nah, di sini data pada contoh soal sudah kita masukkan ke dalam rumus. Dari 140 dikurangi 127 dipangkatkan 2 dibagi dengan 127 dijumlahkan sampai data terakhir, diperoleh nilai chi-square dari rumus ini adalah 10,9. Nah, karena data pada contoh soal kita menunjukkan banyaknya kolom sama dengan 2 dan banyaknya baris sama dengan 2, maka bisa digunakan rumus chi-square hitung sama dengan N dikali mutlak AD min BC min setengah N dipangkatkan 2 dibagi dengan A plus B dikali C plus D dikali A plus C dikali B plus D. Nah, chi-square hitung pada rumus 2 diperoleh 10,64. Lalu kita lihat nilai chi-square tabel dengan alfa 0,05 dan derajat kebebasan 1 adalah 3,841.
Walaupun nilai chi-square hitung pada kedua rumus berbeda, tapi bisa dibuktikan bahwa hasil dari kedua rumus itu sama, yaitu tolak H0, karena keduanya lebih besar dari nilai chi-square tabel yang 3,841. Pada rumus pertama, 10,9 lebih besar dari 3,841. Pada rumus yang kedua, 10,64 lebih besar dari 3,841. Jadi kesimpulannya, karena menolak H0, maka ada hubungan antara jenis kelamin dan pendapat kesetujuan terhadap hasil pemilu. Kesimpulan yang kedua, proporsi yang menyatakan setuju terhadap hasil pemilu dari kalangan perempuan berbeda dengan proporsi yang menyatakan setuju terhadap hasil pemilu dari kalangan laki-laki. Contoh kasus kedua, sekelompok mahasiswa dari jurusan Sosek dan Produksi Fakultas Peternakan melakukan penelitian bersama untuk mengetahui sektor pekerjaan alumni yang berasal dari kedua jurusan tersebut. Diduga, alumni kedua jurusan yang bekerja di sektor pertanian, industri, dan jasa proporsinya berlainan. Sampel diambil secara acak dengan jumlah sampel alumni jurusan Sosek 30 orang dan jurusan produksi 60 orang. Dari hasil penelitian didapatkan data sebagai berikut. Dari jumlah 30 orang alumni Sosek, sebanyak 15 orang bekerja di sektor pertanian, 10 orang di sektor industri, dan 5 orang di sektor jasa. Dari jumlah 60 orang alumni produksi, sebanyak 15 orang bekerja di sektor pertanian, 20 orang di industri, dan 25 orang di sektor jasa. Kemudian penyelesaiannya, pertama kita buat hipotesis. H0 menyatakan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. H1 menyatakan P1 tidak sama dengan P2, tidak sama dengan P3. Kemudian yang kedua adalah taraf signifikansi atau alfa sebesar 5%. Berdasarkan data hasil penelitian dapat dibuat tabel yang berisi frekuensi sektor pekerjaan dari kedua jurusan beserta frekuensi harapannya atau EIJ. Jadi nilai-nilai yang di dalam kurung ini adalah frekuensi harapan atau EIJ yang bisa diperoleh dengan cara, kita contohkan yang 10 ini. Pertama, lihat jumlah ke arah kolom jurusan Sosek sama dengan 30. Lihat baris sektor pekerjaan pertanian sama dengan 30. Dan perhatikan total frekuensi keseluruhan, N-nya sama dengan 90. Jadi bisa dihitung ekspektasi jurusan Sosek dan pekerjaannya pertanian adalah 30 dikali 30 dibagi 90 sama dengan 10. Begitu seterusnya untuk ekspektasi-ekspektasi yang lain. Kemudian kita hitung nilai statistik ujinya dengan rumus chi-square hitungnya adalah selisih data pengamatan dengan data ekspektasi yang dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan data ekspektasi, kemudian dijumlahkan sampai data terakhir. Di sini datanya sudah kita masukkan ke dalam rumus. Dari 15 dikurangi 10 dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan 10, kemudian dijumlahkan sampai data terakhir, diperoleh nilai chi-square hitungnya adalah 7,5. Kemudian kita bisa cari derajat kebebasannya dengan cara banyaknya baris dikurangi 1 dikali dengan banyaknya kolom dikurangi 1. Banyaknya baris ada 3 dikurang 1 sama dengan 2, banyaknya kolom kan ada 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Maka banyaknya derajat kebebasan adalah 2. Kemudian kita lihat nilai tabel C. Untuk chi-square hitung yang sama dengan 7,5 dan derajat kebebasan sama dengan 2, kemunculan P ada di antara 0,02 dan 0,05. Maka tolak H0. Kesimpulannya, karena H0 ditolak, maka berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa alumni jurusan Sosek dan jurusan Produksi Fakultas Peternakan bekerja pada berbagai sektor pekerjaan yang berbeda.
Sekian materi uji chi-square 2 sampel independen dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.